Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Setiawan Judin dari Fakultas Sains dan Teknologi FST Universitas Terbuka untuk program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya yang sudah saya buat untuk tugas kedua. Kita diminta untuk membuat sebuah halaman website dengan kriteria mencantumkan teks atau tulisan "Selamat pagi tutor". Ini adalah tugas kedua saya dengan styling atau menggunakan CSS agar teksnya berwarna orange. Dan ini adalah hasil dari tugas kedua yang kemarin sudah kita kerjakan. Dan sekarang untuk tugas ketiga kali ini kita akan membahas sedikit mengenai database dan fungsinya dalam pemrograman berbasis web. Tujuannya adalah nanti kita akan mengintegrasikan basis data yang kita gunakan ke dalam kode program atau situs yang kita buat nantinya. Baik, langsung saja untuk tugas ketiga kali ini. Secara gambaran besar, langkah-langkah yang harus dilakukan pada tugas kali ini adalah: pertama, kita diminta untuk melakukan instalasi SAM atau XAMPP, di mana XAMPP ini seperti yang sudah saya sempat singgung pada tutorial di tugas kedua dan tugas 1, tujuannya adalah untuk dia berfungsi sebagai engine untuk menjalankan kode program dan mengintegrasikan database ke dalam web server yang ada di lokal. Yang kedua adalah nanti pada step selanjutnya kita diminta untuk membuat database dengan nama database-nya adalah pendidikan dan nama tabel di dalam database tersebut yaitu mahasiswa. Langkah ketiga adalah kita diminta untuk membuat struktur tabel dan memasukkannya minimal 5 struktur atau 5 isi. Oh ya teman-teman, di sini sebenarnya saya sudah memiliki XAMPP. Mungkin jika teman-teman sudah mengikuti tutorial pada tugas kedua dan tugas ke-1 kemarin, saya sudah menginstal XAMPP di kesempatan sebelumnya. Sehingga untuk kesempatan kali ini saya mungkin hanya sedikit membahas bagaimana step yang harus dilakukan dalam melakukan instalasi XAMPP ini. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal cari situs resmi XAMPP yang sudah disediakan oleh pengembang. Di sini kita bisa langsung Google atau browsing di browser kita, ketikkan XAMPP, lalu pada opsi pertama kita bisa langsung klik dan kita akan langsung diarahkan ke halaman apachefriends.org. Di sini halaman pertama di apachefriends.org yang sudah kita buka langsung mengarah ke halaman download. Di halaman download ini teman-teman bisa melihat versi dari XAMPP yang dapat kita install sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini ada XAMPP untuk Windows dan versi lainnya ada juga untuk Linux dan Mac OS. Versinya pun bisa teman-teman pilih sesuai dengan requirement sistem yang ada di laptop atau komputer teman-teman, jadi disesuaikan saja. Oke, setelah kita mendownload, untuk mendownload file XAMPP ini kita tinggal klik di bagian tombol ini, di bagian tombol download ini yang berwarna biru, tinggal klik. Setelah itu maka kita akan langsung mendapatkan atau diarahkan ke
halaman download SAMPP tersebut. Tunggu sampai beberapa saat sebelum filenya di-download secara otomatis. Di sini bisa saya tunjukkan bahwa proses downloadnya sudah dijalankan, dan kita tunggu saja sampai proses downloadnya selesai. Dan nanti ketika proses downloadnya sudah selesai, kita bisa melakukan instalasi. Dan kebetulan karena sistem operasi yang saya gunakan adalah berbasis Mac atau berbasis Mac OS, lebih tepatnya Mac OS 10, sehingga saya mendownload versi SAM untuk Mac. Dan mungkin untuk langkah-langkah instalasinya tidak terlalu berbeda ya, karena hampir sama saja. Teman-teman tinggal sesuaikan dengan lingkungan sistem operasi yang ada di komputer teman-teman. Nah, untuk instalasinya sendiri dari file yang sudah kita download, kita seperti biasa ya teman-teman, tinggal klik 2 kali atau lakukan open, bisa melalui open biasa atau melalui open as administrator jika teman-teman menggunakan Windows. Dan untuk proses instalasinya sendiri cukup sederhana dan mudah, tinggal ikuti step-step yang nanti ditampilkan di jendela instalasi SAMPP tersebut. Tinggal next, dan next, maka kita sudah dapat menginstal aplikasi SAMPP tersebut. Dan kebetulan jika kita sudah menginstal aplikasi tersebut, kalau di Mac ini nanti file atau aplikasi yang nantinya kita bisa akses ini bernama Manager OS X ya teman-teman. Mungkin akan berbeda jika teman-teman menggunakan Windows, karena ketika teman-teman menggunakan Windows namanya akan tetap sama ya. Jadi nama shortcut atau filenya itu masih bernama SAMPP. Jadi tidak ada perubahan. Nah, di sini kita bisa langsung buka saja file aplikasi yang sudah kita download tadi ya. Aplikasi SAM yang sudah kita download tadi kita buka. Lalu setelah dibuka, nanti teman-teman akan melihat halaman atau jendela SAMPP seperti ini. Di sini ada beberapa service server yang ditampilkan, ada MySQL, ProFTB, di Apache Web Server, atau jika teman-teman menggunakan versi OS Windows mungkin ada sedikit tambahan, yaitu tambahannya adalah service untuk Tomcat. Namun tidak perlu khawatir jika teman-teman menggunakan SAMPP untuk Mac OS, karena sebenarnya nanti yang akan kita gunakan cukup 2 service ini saja, yaitu Apache Web Server dan MySQL Database. Selanjutnya kita tinggal aktifkan saja service yang kita butuhkan, yaitu MySQL Database dan Apache Web Server, dengan cara mengklik pada bagian service yang akan diaktifkan, lalu tekan tombol start pada bagian sebelah kanan jendela SAMPP, lalu tunggu beberapa saat sampai indikator lampu di setiap service berubah menjadi biru, berubah menjadi hijau, maaf. Setelah servisnya sudah running, di sini bisa teman-teman lihat bahwa statusnya berubah menjadi running. Ini menandakan bahwa servis tersebut sudah dijalankan dan bisa kita gunakan. Oke teman-teman, sedikit penjelasan mungkin untuk fungsi dari setiap service yang tadi kita sudah nyalakan. Antara lain yaitu MySQL Database ini adalah service yang nanti kita gunakan untuk mengakses database MariaDB, atau biasa disebut dengan MySQL, adalah istilah
populernya. Terus yang kedua adalah service Apache Web Server yang fungsinya adalah menjadikan environment PC atau laptop yang kita gunakan sebagai server lokal, sehingga kita bisa menggunakan komputer kita seolah-olah sebagai server, dan kita bisa melakukan pengembangan program di lokal server kita ini. Oke, setelah service MySQL dan Apache ini sudah diaktifkan, seperti biasa kita bisa langsung membuka filenya. Oh ya teman-teman, perlu saya ingatkan kembali bahwa setiap kali kita menggunakan SAMPP untuk mengakses file atau program yang nanti kita buka di web server, kita harus meletakkan file atau folder program yang sudah kita buat itu harus berada di direktori htdocs yang ada di dalam SAM itu sendiri. Jadi posisinya harus di sini ya teman-teman. Jika tidak, maka kita tidak bisa memanggil folder atau direktori atau path dari program yang kita sudah buat sebelumnya. Di sini karena kita sudah membuat tugas 2 kemarin ya, kita coba lanjutkan untuk tugas ketiga. Kita tinggal copy saja dan kita coba rename di sini tugas 3 yang isinya sebenarnya di sini kita masih sama ya, isinya seperti tugas kedua, belum ada perubahan. Tapi nanti kita akan coba rubah si kode program index HTML ini dengan sedikit integrasi database. Namun sebelum nanti proses integrasi database itu dilakukan di kode program ini, terlebih dahulu kita harus menyiapkan database nya itu sendiri di SAM. Dan untuk mengakses database-nya, kita tinggal mengakses halaman yang sudah disediakan, yaitu localhost lalu php myadmin. php myadmin seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwa oh ya teman-teman, php myadmin ini adalah salah satu fitur dari pengembang yang dibikin oleh pengembang untuk melakukan manajemen database MySQL atau MariaDB menjadi lebih mudah. Jadi sebenarnya untuk menjalankan database pada awalnya setiap pengembang itu harus menggunakan CLI untuk membuat database, memanipulasi database, menambahkan data di database itu menggunakan command line tersendiri ya. Tapi dengan adanya php myadmin ini, kita tinggal akses halaman webnya, lalu kita akan disuguhkan dengan menu-menu yang interaktif yang bisa kita gunakan untuk membuat database, menambahkan table, menambahkan data, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Di sini kita sudah membuka halaman php myadmin. Selanjutnya kita bisa membuat database dengan nama pendidikan. Langsung saja teman-teman, di sini pada halaman php myadmin kita bisa menambahkan database baru di navigasi sebelah kiri ya, atau sidebar di sebelah kiri halaman. Di sini teman-teman bisa lihat ada satu teks atau tulisan baru atau new. Teman-teman tinggal klik di area sini
maka kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya yang akan digunakan untuk mengkonfigurasi database atau membuat database. Di sini tinggal kita sesuaikan saja nama databasenya sesuai dengan instruksi di tugas 3, yaitu pendidikan. Oke teman-teman, kita sudah menambahkan database pendidikan. Langkah selanjutnya adalah kita bisa menambahkan tabel baru di dalam database. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal klik database pendidikan yang ada di samping kiri atau sidebar menu sebelah kiri halaman. Di sini bisa langsung diarahkan ke create new database karena kita belum membuat satupun table di dalam database pendidikan. Terus kita langsung saja isi dengan mahasiswa. Kita sesuaikan di sini ada jumlah kolom. Kita sesuaikan dengan kolom atribut yang harus ada di dalam tabel mahasiswa. Di sini saya coba menambahkan, coba membuat kolomnya menjadi berapa? Nanti ada nama, ada NIM, ada tanggal lahir, ada alamat email, dan ada fakultas dan ada jurusan. Jadi di sini saya akan coba buat 5 jumlah kolom. Selanjutnya saya tinggal create dengan cara menekan tombol buat yang ada di sebelah kanan form. Nah seperti ini. Setelah kita mengklik buat, kita akan diarahkan pada halaman selanjutnya, yaitu mengisi nama atribut atau kolom untuk tabel mahasiswa. Pertama, pada kolom pertama tentu kita harus menggunakan ID ya, atau di sini requirement-nya namanya tidak harus ID, tapi yang jelas nanti setiap table itu harus memiliki atribut atau data kolom yang unik yang nantinya digunakan sebagai kunci utama atau primary key. Di sini ID. Nah, di sini kita bisa, karena nantinya saya akan membuat ID ini di generate secara otomatis dengan menggunakan auto increment, yaitu penambahan incremental secara otomatis di database. Di sini untuk jenis datanya saya gunakan integer, karena untuk melakukan auto increment dibutuhkan data numerik ya, sehingga jenis data yang saya gunakan adalah integer. Teman-teman bisa menggantinya dengan big int atau small int, tiny int. Yang jelas ini harus berbasis angka ya teman-teman. Terus selanjutnya saya menambahkan kolom nama. Nah, karena nama ini nanti akan diisi dengan teks, saya gunakan varchar. Di sini untuk di kolom selanjutnya itu ada kolom panjang atau nilai. Teman-teman untuk integer ini, jika panjang atau nilai ini jika tidak diisi, maka dia akan diisi dengan default bawaannya. Seperti halnya misalkan integer, ketika kita tidak mengassign panjang nilai untuk tipe data tersebut, maka secara otomatis sistem akan mengassign nilainya menjadi 11. Terus untuk nama pun seperti itu ya.
Cuma untuk nama dan tipe data yang berbasis teks atau selain number, kita diwajibkan untuk mengisi panjang atau nilai dari teks tersebut. Setahu saya seperti itu. Jadi anggap saja di sini karena nama itu nanti akan cukup panjang ya. Jadi saya isi dengan panjang nilai 50 karakter. Selanjutnya di sini ada jurusan. Terus di sini adalah fakultas. Di sini mungkin saya isi dengan email. Kita sesuaikan varchar. Oke, setelah kita buat, kita bisa remit text. Seperti ini. Apa sih? Setelah kita isi semua kolomnya, kita bisa langsung simpan dengan menekan tombol simpan di bagian bawah ini. Setelah selesai, maka tabel mahasiswa yang tadi kita bikin sudah berhasil dibuat ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat lagi struktur yang tadi sudah kita tentukan, yaitu ada ID, ada nama, ada jurusan, ada fakultas, dan ada email. Ada 5 kolom di dalam tabel mahasiswa di dalam database pendidikan. Di sini sampai di sini pembuatan tabel untuk mahasiswa. Di sini kita sudah membuat tabel mahasiswa. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita nanti akan menambahkan datanya. Jadi kalau tadi kita baru membuat strukturnya, di sini masih kosong ya teman-teman. Nantinya tabel ini harus kita isi dengan data mahasiswa ya teman-teman. Dan untuk kebutuhan dari tugas ini minimal harus 5, sehingga nanti kita bisa menambahkan datanya dengan jumlah 5 atau lebih ya teman-teman. Dan untuk menambahkannya cukup simple. Teman-teman tinggal klik bagian tab yang ada di atas sini. Di sini ada tab tambahkan, tinggal diklik. Terus di sini maka akan muncul formulir untuk pengisian data. Dan teman-teman bisa melakukan hal seperti ini. Jadi untuk kolom ID, karena kita assign sebagai integer dan auto increment, maka di sini kita tidak perlu melakukan assignment ya teman-teman, atau pengisian data, karena nanti secara otomatis akan dibuatkan di database atau di sisi sistem. Kita tinggal isi di sini data mahasiswanya. Di sini saya coba isi dengan data saya sendiri, Judin. Terus di sini ada jurusan S1 Sistem Informasi. Terus fakultas
Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk emailnya ini bisa diisi sembarang aja ya teman-teman, karena ini hanya sebagai dummy data untuk kebutuhan tugas. Nah, di sini kita sudah memiliki satu data, kita bisa isi data yang lain sampai dengan minimal 5. Nah, di sini sudah kita isi 2 ya teman-teman. Nah, karena kita butuhnya 5, teman-teman sebenarnya bisa menambahkan barisnya itu atau formnya itu di sini. Jadi teman-teman bisa menambahkan form barunya di bagian sini sesuai dengan kebutuhan data yang nanti akan diinput. Tapi di sini pada tutorial kali ini saya coba akan saya akan coba membuat 2 terlebih dahulu ya di sini ya. Apa ini? Abaikan saja. Terus di sini, aduh, saya lupa. Seperti ini ya teman-teman, tadi data baru yang sudah kita tambahkan melalui tab tambahkan. Sebenarnya kita juga bisa menambahkan melalui tab SQL yang ada di sini dengan menuliskan sintaks database yang sesuai. Di sini untuk menambahkan sebenarnya kita bisa menggunakan sintaks insert begini teman-teman. Di sini value-nya bisa kita isi ya teman-teman. Di sini karena ID itu auto increment, saya tidak assign itu secara manual, jadi bisa saya hilangkan saja. Oops. ID. Nah, di sini saya sudah menuliskan satu baris data baru yang akan saya sisipkan melalui SQL program ya, atau biasa disebut sebagai query. Nah, enaknya menggunakan SQL ini, kita bisa melakukan copy paste seperti ini ya, jika memang. Nah, kita cukup tambahkan 6 saja. Aku sudah, sini saya coba Anwar Solihin
Fitri, Solihin Fitri, Solihin F, Dadang dan Fast, DF dan F. Sudah saya tulis semua. Sini saya menambahkan 4 baris baru ya dengan menggunakan SQL. Kita coba langsung saja terapkan dan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat indikator atau notifikasinya di sini 4 baris ditambahkan. Terus di sini query yang tadi kita gunakan, tinggal kita coba lihat atau preview. Nah, di sini ya teman-teman, datanya sudah masuk dan sudah bisa tampil. Oke, seperti itu teman-teman dan tutor untuk praktikum tugas ketiga kali ini. Secara tugas harusnya sudah selesai karena di sini saya sudah berhasil membuat database pendidikan dengan satu tabel bernama mahasiswa dan ditambahkan dengan 5 baris data seperti ini.